ketika berdoa kepada Allah, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Aslinya, ya Rabbi baligh maqasidana bil Mustafa, dengan sarana sebab al-Mustafa. Ya Allah, pergunakanlah berkatnya Nabi Muhammad, yang itu adalah ciptaanmu juga, untuk menjadi sebab keluarnya, tercapainya cita-cita kami. Itu namanya tawasul. Inilah yang kemudian digunakan oleh sebagian saudara kita, terutama di bulan Maulid ini. Tapi saya tidak mau, lain masalah. Nggak masalah. Tapi tawasul itu bukan masalah akidah yang menyebabkan saudara kita yang bertawasul bisa dikafirkan karena dianggap salah beristidlalnya. Tidak bisa. Pagi ini kita akan kembali membaca ayat 21 dan 22 dari surah Al-Baqarah. Ini sudah mungkin lebih dari 5 kali kita baca di sini, tetapi kepentingannya kita berkenaan dengan musim biasanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dihasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Shadaqallahul azim. Mulai dengan seruan, wahai seluruh manusia. Saya akan tetap mengulang dan mengulas supaya kita tidak lupa, karena lupa itu merupakan penyakit bawaan kita yang terus kita warisi dan nanti kita wariskan juga. Wahai seluruh manusia, ini disusul dengan salah satu di antara 3 kemungkinan. Perintah, larangan, atau seruan, atau pemberitahuan. Saat ini dilanjutkan dengan perintah. Apa perintahnya? U'budu rabbakum. Dalam terjemahan manapun pasti artinya sembahlah Tuhan kamu atau Rabbmu. Kata u'budu terambil dari kata abada ya'budu. Nanti dari situ ibadah. Yang menurut asalnya adalah menghambakan diri. Karena di dalam bahasa Arab ada istilah untuk hamba sahaya. Kalau laki-laki disebut dengan abdun, terambil dari kata abada ya'budu.
Kalau perempuan, amatun, hamba perempuan. Nah, ketika dikatakan u'budu rabbakum, memang terjemah yang paling mudah, sembahlah Tuhan kamu, karena Robnya itu menjadi maf'ul. Tapi sebenarnya yang lebih tepat itu adalah perhambakan dirimu atau pertuankan Robmu. Kita menjadi hamba, menghambakan diri. Dah itu sudah sering kita sebutkan ya. Jadi kalimah yang paling tepat u'budu rabbakum adalah perhambakan dirimu kepada Tuhan kamu. Jadi kalau la a'budu ma ta'budun artinya aku tidak akan menghamba kepada Tuhan-Tuhan yang kepadanya kamu menghamba. Ini soal penghambaan. Jangan sampai sempit nanti. Kadang-kadang ketika diartikan dengan sembahlah Tuhanmu, yang terbayang hanya sujud. Padahal totalitas aktivitas manusia itu di hadapan Allah adalah penghambaan. Alladzi khalaqa, yang telah menciptakan siapa Rabb, kum akan kamu semua. Perhatikan ini ya. Hai manusia, hambakan dirimu, perhambakanlah dirimu kepada Rabb kamu. Di sini kita sudah mulai dikenalkan bahwa yang namanya manusia itu ada Rabb-nya. Yang hanya kepada dia manusia boleh menghambakan diri. Nah, sekarang apa Rabb itu? Alladzi khalaqakum. Ini pun sudah sering saya sampaikan di sini bahwa Rabb itu berhubungan dengan rububiyah. Kalau rububiyah itu dari mana? Penciptaan, pemeliharaan, pemberi rezeki, pertolongan itu Rabb yang punya. Jadi dia adalah Rabb kita karena dia yang menciptakan kamu. Di sini sebut pertama pencipta. Sebelum yang lainnya. Kalau di Al-Fatihah Rabbil Alamin artinya apa? Dia yang menciptakan semua alam, dia yang merawat semua alam, yang menolong semua alam. Jadi di tangannya lah semua, di Rabb. Rububiyah. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, dan dia pula yang menciptakan orang-orang sebelum kamu. Dari kalimat ini sudah menggambarkan bahwa kita ini generasi belakangan karena ada alladzina min qablikum. Disebut ada seniornya, kita ini junior, makhluk junior. Dan makhluk-makhluk semakin maju zaman biasanya itu makin sempurna karena spare partnya kan ditambah. Dulu kan cuma roda tok, kemudian ada rantainya, lama-lama ada mesinnya, lama-lama ada AC-nya, lama-lama ada apanya lagi, pokoknya interiornya, aksesorisnya makin lengkap. Jadi kita ini diposisikan Allah sebagai orang yang ada min qablikumnya, berarti kita adalah orang yang junior. Ini paling lengkap sebenarnya. Jangan kecil hati walaupun mungkin wajah kurang menarik lah gitu kan. Tapi kita adalah produk terakhir. Nah, itu loh di antara manusia yang di produk Allah ini generasi terakhir. Setelah itu tidak ada lagi produk penambahan lagi, enggak ada lagi. Sudah segini aja. Itu supaya bahagia aja, terutama bagi yang merasa jelek lah gitu kan. La'allakum tattaqun, supaya kamu dengan menghambakan diri kepada Allah terpelihara kamu. Ini bahasa. Terjemahnya tatakun, supaya kamu bertakwa. Itu tatakun kan bertakwa, bahasa Arab, terjemahnya Arab juga. Padahal tatakun itu apa? Terpelihara, terjaga. Jadi orang yang beribadah itu sebenarnya sedang memprotek diri dari hal-hal yang tidak baik buat dirinya. Waqina adzabannar, proteklah kami jangan sampai kena api neraka.
Waqihim adzabal jahim. Proteklah mereka ya Tuhan, jangan sampai kena siksaan neraka jahim. Jadi takwa itu adalah memprotek, menjaga diri. Terpelihara lah. Nah, tadi kan fi'il Allah yang pertama, fi'il amal Allah apa? Perbuatan Allah pertama adalah khalaqa. Sekarang allazi ja'ala. Beda lagi nih. Kalau khalaqa itu menciptakan sesuatu dari sesuatu yang ada menjadi produk baru. Khalaqal insana min tin. Menciptakan manusia dari tanah. Tanahnya sudah ada, tapi diproduk kemudian jadi manusia. Wal janna khalaqnahu min qablu bin naris samum. Jin kami telah ciptakan dia sebelum penciptaan manusia min naris samum, dari nyala api. Nyala apinya sudah ada, diambil dari bagian nyala api kemudian jadi jin. Di sisi ini manusia kelihatan kecil. Karena apa? Manusia dibuat min turabin, dari tanah. Tanahnya sudah ada. Buminya sudah ada. Nanti ada beberapa kata yang di dalam terjemahan Indonesia terpaksa diterjemahkan sama. Ada fatoro, ada ansya'a, ada kholaqa. Nah, ini bumi. Anggap aja bulat ya. Jangan disedek-sedek lah. Ini biasanya kalau kita gambarkan gini ya. Biasanya itu. Ini zaman kita SD kan masih suka menggambar kayak gini ya. Tapi kegedean ini, harusnya kan Jawa kecil ya. Kalimantan berapa kali Jawa? Ya ingat Ustadz juga kan. Sumatera 3 kali. Kalau Kalimantan 8 kali kan. Jelas pelupanya, jelas ini. Ya, kalau ujian sekarang nggak akan lulus walaupun dulu dapat A. Ini kan. Ini kecil lah. Tetap saja bener lah. Saya di sini nih, Pangandaran dekat. Ini Madura ini. Ini gimana sih Sulawesinya? Udah anggapnya Sulawesi. Nah, dari kawasan ini diambil bagian bumi yang paling hebat dari seluruh kawasan bumi, kemudian ditampung jadi satu, ada yang merah, ada yang hitam, jadi satu, kemudian terbentuklah manusia pertama Adam. Min turabin. Fa inna khalaqnakum min turabin. Nah ini proses dari tanah, ini tanah, kemudian proses, kemudian menjadi manusia atau Adam. Nah ini namanya, proses ini namanya khalaqa. Khalaqakum. Dia menciptakan kamu dari bahannya tanah. Kecil banget. Kecil banget. Tidak ada satu pulau yang dibikin Adam itu, tidak ada. Hanya sulalahnya. Nah setelah khalaqa, selesai, sekarang pindah. Alladzi ja'ala. Silakan dong. Kalau ja'ala, makhluk itu sudah sempurna. Adam sudah jadi, Haji Mahali sudah jadi. Nah ja'ala berbeda dengan khalaqa. Lakumul ardo firasyan. Bumi ini dijadikan untuk kamu sebagai hamparan. Saya kalau merenungkan ini ya, Masya Allah, manusia dibuat dari bumi. Setelah jadi manusia, bukan tanah lagi, dia masih jalan-jalan di bumi juga. Berarti bumi ini orang tuanya kan? Wajibnya anak kepada orang tua apa? Sopan.
tundukkanlah pandanganmu di bumi. Wih, itu ilmu rasa itu. Ini mbokmu ini. Jangan macam-macam. Sopan. Tapi namanya orang tua. Gak akan marah, mau diberakin dia apa juga gak akan marah. Ayo lihat di burung-burung ya. Induknya bawa cacing. Diberikan ke anaknya. Nanti dari dubur anaknya keluar kotoran kan, dimakan gak sama induknya? Itulah ibu. Wes ya nanti kelamaan terlalu berasa juga jadi sedih sendiri. Merasa durhaka sama orang tua. Nah kalau ja'alakumul ardo. Sekarang tadi bumi sudah kamu ambil preteli untuk kamu. Sekarang dia diperlakukan, difungsikan sebagai tempat hamparanmu. Ja'ala itu sudah ada sebelumnya. Cuma fungsinya gitu loh. Wassama'a bina'a wa anzala minas sama'i ma'a. Nah ini tadi kan bumi sebagai hamparan. Kemudian langit. Lalu dia juga tadi yang pertama khalaqa sudah selesai. Yang kedua ja'ala, yang ketiga anzala. Ini dia Rabb. Dan dia menurunkan dari langit itu air. Ya. Air turun dari langit. Yang menurunkan Allah. Kemudian fa'akhroja. Apa lagi? Akhroja. Ini dia. Kalau kita mau rinci kaitan dengan hamba, yang harus disadari oleh hamba adalah dia telah menciptakan kamu. Dia yang telah membuatkan, menjadikan bumi sebagai hamparan tempat kamu berjalan. Dia yang menurunkan air dari langit untuk minuman kamu. Dan dia pula yang mengeluarkan dengan air itu buah-buahan. Rizkon lakum untuk kamu juga. Ini Rabb. Kalau ada yang seperti ini, menciptakan kamu, menyiapkan hamparan kamu, menurunkan air buat kamu, ngasih buah-buahan buat makan kamu, masa sih kamu nggak mau ibadah? Ubudu di sini. Andai saja manusia tahu ini, betapa maha besarnya Allah, kuasanya Allah, murahnya Allah, dia yang bikin, dia nyiapin fasilitas tempat tinggalnya, dia ngasih makan minumnya. Semuanya lakum kok buat kamu semua. Apa yang gak itu manusia? Kalau manusia itu sadar bahwa dia sudah diperlakukan begitu oleh Allah, gak usah pakai ayat, mestinya jiwa akan mengatakan, aku ingin menghambakan diri kepada dia. Kabulo ngabulo ing Gusti gitu loh. Itu mesti ada itu. Maka manusia-manusia yang cerdas, manusia-manusia yang jenius, manusia-manusia yang suka merenung, dimanapun, meskipun tidak kedatangan seorang nabi, pasti dia punya perilaku yang baik. Dan dia akan mengatakan, ada satu zat di luar kuasaku, yang aku ingin berterima kasih ke dia. Semua. Masya Allah, apa kurangnya Allah? Dibikin, ditempatkan, dikasih minum, kasih makan. Bumi dihamparkan, lakum. Hujan turun, lakum buat kamu. Buah-buahan keluar, lakum juga. Lah, apa untungnya Allah? Tidak ada. Cuma Allah ingatkan pantasnya kamu itu ya wajar aja kalau aku bilang, hambakan dirimu padaku. Aku sudah ngupai kamu sebelum kamu kerja. Kalau abdi dalam di keraton-keraton itu kan dapat jatah apa-apa tuh gaji itu karena setelah kerja kan, setelah ngabdi di situ. Tapi Allah tidak. Belum kamu menghambakan diri padaku,
Kamu sudah kubikin, kuberi fasilitas, kusenangkan. Masih juga dibilangin, hambakan padaku orang gelem ki piye karena beta. Sudah digaji sebelum kerja, ada nggak ya kayak gitu? Hah? Istilah Sunda populer memeh mantun. Nggak ada kan? Sudah dapat apa namanya cepet dulu apa namanya? Kalau orang namanya itu dikasih apa? Ya itu dikasih duit apa namanya? Sawer. Sawer. Belum nyanyi sudah disawer. Luar biasa ya. Kenapa Allah kok bisa memberikan fasilitas pada manusia suruh manusia menghambakan diri padanya? Karena Allah nggak repot menyediakannya dan nggak ada ruginya. Beda manusia, belum nyanyi udah minta lo tergagal lagi nyanyinya rugi kan? Duit dulu nyari lagi. Tapi Allah tidak. Dia bikin dia sediakan semuanya, mempertemukan saja antara rezeki dengan manusianya. Kalau kayak gini, sadar nggak kita betapa gobloknya kita ya? Bodohnya kita kan. Umpamanya gini. Pak Haji Mahali jarinya hilang satu. Tiba-tiba ada orang bilang, Pak Haji Mahali, saya akan kembalikan jari yang ketemu sama saya dari panjenengan yang putus tadi. Dan masih ada harapan bisa disambung misalnya. Tapi ditukar dengan mobil panjenengan, mau nggak? Saya akan kembalikan nih jari nih, tapi mobil bawa kemari. Kira-kira kasih nggak? Berani nggak Pak Haji Malik sekarang membeli surga, serahkan mobilnya satu buat jariah? Gak wani rek. Kan bodoh kita ya. Ini sudah semuanya disiapkan. Dan Allah masih janjikan, yen kowe ngelakoni perintahku, nanti ku beri lebih lagi. Sudah kusiapkan, bukan cuma ukuran satu bumi rame-rame, bukan. Sekarang kan satu bumi rame-rame. Rebutan. Sampai apa namanya ada sidang di pengadilan rebutan sertifikat tanah. Tadi pagi-pagi sudah ada tamu ke rumah, katanya mau jual tanah, minta doakan aja. Ini kira-kira kalau laku ngasih nggak nih orang? Masih ada tamunya di rumah. Ya enggak lah, saya bilang nanti kalau saya minta malah nggak mustajab doanya ya. Syaratnya apa? Doakan orang, syaratnya jangan minta. Kalau minta pasti nggak mustajab, percaya aja saya. Jadi kalau ada orang yang doakan dapat ini bagi, jangan, itu bukan doa dia. Ini doa orang-orang ikhlas yang lain yang kamu tidak tahu. Selama masih minta hak, nggak akan diberi oleh Allah. Saya aja. Nah, apa namanya? Rasulullah Muhammad. Sampai di mana tadi? Sekarang ini, satu bumi diisi oleh lebih kurang 3 miliar manusia ya, ada ya? 3 miliar manusia. Kalau dibagi kira-kira berapa meter satu orang? Tapi begitu kalian mau dengan ibadah dengan benar, itu nanti wajannatin arduhas samawati wal ardu. Satu orang jatahnya seluas langit dan bumi sendirian. Berani nukar sekarang 100 meter dengan seluas itu? Takut. Kehilangan 100 meter juga takut kan? Gak usah 100 meter, timbang setengah meter sama tetangga bikin gak ngajak ribut kan? Kenapa tidak bilang? Kan diukur perasaan ini, gini aja. Tambahin aja punya saya, setengah meter silakanlah. Mudah-mudahan manfaat. Ada nggak yang begitu? 1 senti aja perasaan di sini dipotok nih. Ditukar seluas langit dan bumi nggak mau. Bodoh nggak itu? Kenapa tidak sekarang kita kumpulkan uang beli tanah yang banyak, setelah itu kita tukar kepada Allah. Kita investasikan. Silahkan tanah ini bikin untuk masjid, silahkan tanah ini buat jalan umum. Kenapa kau kasih semua?
kan pembayarannya nanti, sekarang masih murah sekarang mah. Kalau jual sekarang Jalan Tamrin 1000 meter bisa dijual buat beli di Jonggol 4 hektar kan? Jual hari ini yang 1000 meter itu kepada Allah. Nanti diganti dengan seluas langit dan bumi. Mau? Nah, ada yang mau. Kenapa tidak mau? Tidak yakin bahwa akhirat itu datang dan kita takut susah di dunia ini. Ayo tanam dari sekarang. Makanya sering saya katakan, kalau aku mencari karena banyak yang harus diberi. Kalau aku pengen jadi orang kaya karena sebelahku banyak orang yang ingin biaya, yang butuh biaya. Itu dia. Baik. Jadi semuanya lakum ya. Demi kebahagiaan kamu nih, Allah bikin buat kamu. Terus bumi, hujan, buah-buahan, buat siapa ini? Buat kamu. Kita tidak bisa bikin apa-apa kok. Mau nggak ikut bikin aja kadang-kadang sombongnya setengah mati. Kayak bisa bikin aja sih lu. Yuk, bikin semut, bisa nggak? Semutnya kecil, nggak usah semut lah. Tengu aja, yang waktu kita kecil suka merah-merah itu tuh. Totongok. Ayo bikin. Bisa. Kadang kita merasa seperti pencipta dunia ini. Sombongnya kayak apa? Nggak ada daya kita. Dan hampir kita semua menjadi orang itu juga karena orang lain. Ingat waktu kita butuh dengan orang lain tapi lupa pada saat sudah jadi. Ada orang merasa terhormat karena menjadi seorang anggota DPR. Yang bikin kamu DPR siapa? Paku rakyat. Kamu kan mengemis ke rakyat waktu itu. Kamu kan pengemis. Sampai hilang rasa malu. Ya kan? Hilang rasa capek. Anak kecil aja dicium tangannya. Orang hajatan saja kondangan walaupun nggak diminta, orang mati ngantar ke kuburan. Semuanya disenyumin. Sampai kering tuh mulutmu. Tapi setelah jadi, kok anggap apa orang-orang yang buat kamu naik ke Senayan itu? Loh, kok nggak malu ya? Hebat. Hebat apaan? Lu duduk di situ kan gue yang naruh. Kamu kan orang lumpuh. Nah, rasa itu kadang-kadang tidak ada pada kita. Anggap saja orang terkenal, seorang ulama, seorang kiai, seorang penceramah, seorang dai kondang, lagi yang hebat. Saya hebat. Hebatnya dari mana? Kau terkenal itu karena kamu diundang ceramah sama orang. Yang membuat kau hebat sebenarnya karena orang undang kamu. Begitu orang berhenti, hilanglah kehebatanmu. Jadi hargai orang yang undang kamu, muliakan orang yang menghadiri ceramahmu. Gitu loh. Rasa itu suka hilang. Kan doa saya dari dulu, ya Allah jangan rubah saya. Walaupun satu saat saya ada perubahan di dalam pergaulan saya. Minta terus lah, walau apa sekarang saya disombong apa enggak ya terserah orang lain yang menilai kan. Tapi perasaan sih sombong juga ya. Nah, baik. Kita perhatikan, kholaqo sudah, ja'ala sudah, anzala. Anzala itu menurunkan dari atas ke bawah. Ketika suami istri berhubungan badan, dalam fikih khurujul mani, keluar mani. Tapi di dalam Quran, dalam hadis, inzalul mani. Menurunkan. Kenapa? Karena laki-laki lah yang berada di posisi atas kemudian turun dia. Ini alami. Namanya inzal. Nuzulul Quran. Turun Al-Quran. Karena dia turun dari yang maha tinggi. Wa anzala minas sama'i ma'a. Dan dia menurunkan
dari langit air. Fa akhraja, lalu mengeluarkan sapa Rabb bihi, dengan itu air, minats samarati, buah-buahan. Air langit turun ke bumi. Tapi dengan air itu kemudian Allah masih tambah kerjaannya lagi. Dia keluarkan dengan air tadi buah-buahan dari bumi. Sebenarnya kita dengan buah-buahan itu saudara apa? Kita dibikin dari apa? Tanah, dari bumi. Buah-buahan keluar dari apa bedanya kita sama buah-buahan? Nah, setelah diproduk itu rizkon bihi, dengan air tadi, buah-buahan sebagai rizki buat kamu. Artinya apa? Allah sedang membuat kias juga, analog juga di sini. Saya menyusun tafsir analog atau tafsir kiasi yang belum pernah dibuat oleh para ulama. Karena saya melihat peta Quran itu full kiasi. Saya tidak tahu apakah umur saya cukup apa tidak, tapi mudah-mudahan dengan sebagian yang saya sampaikan nanti anak-anak atau murid-murid saya bisa melanjutkan analog ini. As-sama, yang maha tinggi, al-ulu, al-ali, Allah. Kemudian ma'an, air, itu wahyu. Bumi itu adalah qulubun nas, hati manusia. Disiramkan air ke tanah, kemudian keluar buah-buahan. Itu yang dinikmati orang banyak. Quran turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam hati manusia. Manusia itu kemudian mengeluarkan buah-buahan berupa akhlakul karimah, anugerah buat orang banyak. Tapi apakah semua air yang jatuh dari bumi menghasilkan buah-buahan yang disenangi manusia? Tidak. Umumnya manusia senangnya yang manis. Sesekali yang asam. Tapi ada waktunya manusia. Ada juga manusia yang senang yang pahit. Tentu yang dimaksud dengan pahit itu adalah pare. Itu banyak peminatnya. Kalau pahitnya brotowali, banyak musuhnya. Apa namanya? Tapi ada saatnya manusia mau tidak mau dia harus mengkonsumsi yang pahit. Karena sakit. Berarti yang pahit berguna juga. Berguna juga. Hanya memang tidak banyak peminatnya. Kecuali orang meriang. Tuh. Nanti ada juga buah. Buah yang bisa membuat asam menjadi manis. Wah, luar biasa. Buah miracle. Miracle? Saya nyebutnya buah ajaib. Kita jilat jeruk yang asam banget. Tetapi taruh jeruk itu, ambil buah miracle, kunyah 1 menit. Makan lagi jeruknya, manis. Paham di sini ya? Ada orang-orang yang bisa merubah orang yang kerjaannya mukanya asam melulu menjadi tersenyum manis. Dan jika engkau ingin merasakan bahwa semua penderitaan hidup itu tetap manis, baca Quran. Ada di situ. Apapun yang terjadi, dia akan rasakan manis. Karena dia sudah menelan dulu ayat-ayat sabar. As-sabru kasibri murrun fi madaqatihi, lakin awaqibuhu ahla min asal. Sabar itu kayak buah siber. Pahit rasanya. Tapi selesai itu
manisnya seperti madu. Jadi ayat-ayat sabar kita konsumsi supaya peristiwa yang pahit-pahit jadi manis juga. Tapi kayaknya baca ayat sabar agak males. Yang paling senang tuh ayat-ayat rezeki. Itu aja. Siapa yang ingin kaya, bacalah ini. Siapa yang ingin sakti, bacalah ini. Tapi nggak ada kan siapa yang ingin jadi orang sabar, baca ini. Males. Sabar mulu katanya dari dulu. Nah jadi, mari ini air yang sudah Allah turunkan. Kita ini kan kawasan bumi lah. Kita serap dengan baik. Dan nanti kita akan persembahkan buah-buahan yang manis supaya dikonsumsi orang banyak. Ya memang sekarang sudah pohon-pohon yang alami itu sudah banyak ditebangi. Yang banyak tuh pohon-pohon cangkokan dan pohon-pohon. Ya tuh sekarang tuh. Kemarin ada yang nanya ke saya. Sekarang belajar agama. Gampang banget. Di mana saja gampang kita belajar agama, dimanapun kita bisa ngaji. Tapi saya tetap akan mencari telur ayam kampung. Memang dia kecil, lama juga. Itu ayam kampung bertelur paling cuma 6 biji, 7 biji. Nungguinnya lama juga. Mengerminya lama. Kalau ayam sekarang itu kan telurnya juga cepat, jumlahnya banyak. Netesnya berapa hari pakai listrik? Itu kalau pakai induk ya. Kalau pakai biangnya 21 hari listrik berapa hari? Kalau alam saya tidak tahu. Tapi kayaknya lebih cepat ya. Tapi yang pasti prosesnya lebih cepat. Percayalah, yang baik tetap yang alami. Yang kita makan sekarang itu semuanya barang-barang yang hanya sehari 2 hari sudah jadi bisa dikonsumsi. Tapi tahu kita enggak? Kalau kita makan sayuran yang umurnya pendek, kita makan juga dia umurnya pendek di badan kita juga. Tapi dokter juga maunya yang begitu sih. Itu sudah nggak akan berubah. Seperti itu. Dulu kita makan padi yang panennya 6 bulan 1 kali. Kita makan waregnya lama. Kenyangnya lama. Tapi sekarang kita makan yang 4 bulan sudah panen. Makan sekarang sebenarnya juga lapar lagi. Ya itu nggak akan berubah. Nah, tinggal kita pilih. Nah kita akan persembahkan supaya kita menjadi rizkon juga. Jadi posisikan kita, perilaku kita sebagai rizki buah-buahan yang dinikmati orang banyak. Coba. Iya. Kehadiran kita di satu daerah, tangan kita, mulut kita, kaki kita, duduk kita itu dinikmati orang lain. Bisa nggak? Saya terharu itu bukan apa-apa, mikir badan sendiri, apa sih gunaku untuk orang banyak ya sekarang ini? Apa sih manfaatnya? Kadang-kadang kita malu sendiri gitu. Kayak kemarin saya ngaji di Banyumas, Purbalingga, Cilacap. Pulang apa aja dibawain. Karena tahu saya senangnya ikan jair kampung, dicariin jair kampung. Karena saya tuh senangnya apa? Burung manyar, dicariin manyar. Mana ini burung manyar ada yang belum berangkat. Ini ada yang lagi pengen dilengkapi 10 dulu deh katanya. Coba, apa sih sebenarnya yang sudah kita sampaikan kepada umat yang membuat mereka memang manis? Enggak juga kan. Saya merasa gimana ya. Tapi gini deh, apakah pohon durian pernah merasakan bahwa buahnya manis? Tidak kan? Apakah pohon jamblang pernah merasakan bahwa buah yang dia taburkan kepada manusia itu manis? Pernah enggak? Nah, dia tidak pernah makan buahnya sendiri, walaupun dia menghasilkannya. Jadilah manusia yang menggembirakan orang banyak, tapi dia sendiri tidak sadar, memang aku melakukan apa? Kalau itu sudah jadi, baru mukhlis kita nanti. Nah, siapa mereka? Kalau sudah ikhlas, mengalir. Min ghairi taqaddumin wa riya kan? Akhlak itu min ghairi taqaddum, tanpa ada permulaan, tanpa ada dipikirkan, itu akhlak seperti itu. Nah, kalau akhlak kita sudah seperti buah-buahan manis, tidak usah ditawarkan, pasti banyak pembeli kok. Kalaupun kamu adalah pahit, kemudian diiklankan berhasil, habis dibeli orang,
Satu saat orang berkata, dia adalah penipu. Karena Allah telah menciptakan kita, memberikan bumi tempat tinggal kita, menurunkan air hujan untuk minum kita, dan buah-buahan juga untuk makanan kita, maka fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kamu sudah tahu yang melakukan itu hanya Rabbmu dia, maka jangan kamu sembah selain Allah. Nah, kalau taj'alu lillahi andadan, Allah berhubungan dengan penyembahan kita, itu namanya tauhid uluhiyah. Nah, kemudian di situ ada fa'akhroja bihi. Ini yang berhubungan dengan kesibukan hari ini. Allah mengeluarkan dengan air hujan itu buah-buahan. Bisa enggak Allah mengeluarkan buah-buahan tanpa air hujan? Dia berkuasa. Tapi dia sedang mengajari kita supaya hidup punya teori. Supaya menjadi ilmu kita. Bihi, dengan air hujan. Jadi air hujan bukan yang menumbuhkan pepohonan, tapi yang menumbuhkannya adalah Allah, sedangkan air hujan hanya difungsikan sebagai alat untuk mengeluarkan buah-buahan. Kalau begitu berarti ada enggak kawasan bumi yang tidak menghasilkan buah-buahan walaupun sudah disirami air hujan? Ada. Mana? Batu. Karena memang Allah tidak memberikan potensi pohon dan buah-buahan di batu itu. Walaupun secara adil Allah tetap siramkan air hujan itu, dia tidak akan menumbuhkan pepohonan. Begitulah manusia juga. Allah adil, semua disirami dengan wahyu Allah. Tapi ada yang hatinya kayak batu, tidak akan menghasilkan akhlakul karimah. Nanti ayatnya summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswah. Itu adalah wasilah, sarana, air dijadikan sarana, alat oleh Allah untuk mengeluarkan buah-buahan dari pohon, dari bumi. Nah, itulah yang biasa dipakai oleh sebahagian umat Islam. Ketika berdoa kepada Allah, Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Aslinya, Ya Rabbi baligh maqasidana bil Mustafa, dengan sarana sebab al-Mustafa. Ya Allah, pergunakanlah berkatnya Nabi Muhammad, yang itu adalah ciptaanmu juga, untuk menjadi sebab keluarnya, tercapainya cita-cita kami. Sebab. Jadi yang mengeluarkan, yang menghasilkan tujuan kita bukan Nabi Muhammad, Allah juga. Nabi Muhammad hanya dijadikan sarana, wasilah. Jangan berpikir ketika Ya Rabbi bil Mustafa kita minta Nabi Muhammad, sama sekali tidak. Hanya kita meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah sarana yang sudah Allah siapkan, turunkan, kemudian dijadikan sarana untuk mengantarkan kita kepada cita-cita kita. Kalau cita-cita itu adalah buah, Nabi Muhammad air hujannya, lalu Allah pertemukan, ya keluar. Sebetulnya itu. Turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna. Itu hadis. Nabi Muhammad mengajarkan sahabatnya. Ada orang yang disengat binatang. Biriqati ba'dina. Biturbati ardina. Ambil tanah, campur dengan ludah, yushfa saqimuna. Biriqati ba'dina. Dengan ludah sebahagian kami. Ludah Nabi Muhammad. Yushfa sakimuna. Bukan ludahnya yang menyembuhkan.
Buktinya apa? Rasul berdoa kepada Allah. Bismillah turbatu ardina. Dengan nama Allah, ini tanah bumi kami. Biri koti ba'dina yang dicampur dengan ludah sebagai kami. Yushfa saqimuna, disembuhkan orang sakit di antara kami. Yang menyembuhkan siapa? Ludah apa? Sarana, wasilah. Bisa nggak Allah menyembuhkan tanpa ludah? Bisa. Cukup Nabi baca, sembuh. Bisa. Itu namanya tawasul. Lah kan gampang cara berpikirnya begitu kan. Ya Allah dengan berkat Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad berkatnya nggak kelihatan. Lah bismillah saja doa bisa menyembuhkan kok tanpa kelihatan. Kalau buat harus kelihatan semua bagaimana? Quran saja nggak kelihatan kok kita baca. Mana Qurannya kayak apa? Ini mau tulisan. Inilah yang kemudian digunakan oleh sebagian saudara kita, terutama di bulan Maulid ini. Di mana-mana ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Itu. Tapi saya tidak mau, lain masalah. Enggak masalah. Tapi tawasul itu bukan masalah akidah yang menyebabkan saudara kita yang bertawasul bisa dikafirkan karena dianggap salah beristidlalnya. Tidak bisa. Nah itulah. Makanya saya sepakat dengan saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa masalah tawasul itu masalah khilafiyah. Kalau khilafiyah ya sudah diamalkan saja yang meyakininya. Tinggalkan yang tidak meyakininya, tapi tidak ada alasan untuk bermusuhan antara yakin dan tidak yakin, kunut dan tidak kunut. Bisa serah aja, milih. Tapi kan sudah orang awam gak usah main tapi-tapian. Itu medannya ulama. Orang awam mah ikut seneng aja dah. Gak usah ikut jadi panitia hajatan. Doyan kambingnya makan kambing, sapi ya sapi, ayamnya ayam. Yang panitia hajatan itu sudah ada sendiri para ulama. Tapi memang ulama membuat menunya beda-beda. Ya sudah. Kenapa menunya beda? Ulama tahu ini ada yang doyannya begini. Maka dia buat menu ini. Ini ada yang gak doyannya kayak gini. Gak apa-apa. Nabi Muhammad itu dalam hadis dikatakan, wa ana al-mahi allazi yamhullahu bil kufr. Aku adalah sang penghapus yang dengan aku Allah menghapus kekufuran. Bukan Nabi Muhammad yang hapusnya. Yang menghapus kekufuran adalah Allah. Tapi aku ini sarananya. Bisa nggak Allah bikin orang iman semua? Bisa. Diciptakan makhluk iman semua. Tapi Allah ngajari kita, yamhullahu bil kufur, Allah menghapuskan kekufuran dengan sarana aku. Sarananya bagaimana? Ada sarana yang ditelan, ada yang sarana yang ditiupkan, ada sarana dituliskan, sarana namanya juga Nabi Muhammad sarananya dengan cara menyampaikan dakwahnya. Tapi tidak mutlak, buktinya banyak orang yang sampai dakwah tidak beriman juga karena memang Allah yang menghapuskannya, bukan Muhammad, dia alat. Gitu loh. Kita ini harus menyampaikan bahwa ada orang yang percaya sedangkan enggak apa-apa. Tidak usah maksa orang. Kamu ini goblok amat sih. Enggak usah begitu. Memang dia enggak percaya mau diapain? 1000 argumen enggak percaya aja. Jadi jangan bertengkar. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Jika Allah berkehendak semua yang di muka bumi ini beriman. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin? Apa kamu hai manusia mau maksain manusia kudu baik iman? Apa kamu benci pada manusia kecuali kalau mereka beriman? Enggak usah. Enggak usah dibenci. Enggak usah dimusuhi. Tugasmu menyampaikan
Doyannya ditelan, yang nggak doyan jangan dipaksa dijejelin. Itu aja. Maka dakwah itu sebenarnya kan mengajak orang supaya doyan makan yang enak. Tapi apa semua orang doyan makan daging ayam? Doyan nggak? Doyan nggak? Nah, Pak Edi nggak doyan daging ayam? Ikan enak ya? Tapi apa semua makan ikan? Istrinya Pak Haji Mali nggak doyan ikan. Tapi ya masa ikan enak juga. Nggak doyan. Saya di di Makassar dipotongin kuda. Sebagai penghormatan kepada tamu. Niat mereka ingin saya bahagia. Udah ngumpul ditunjuk daging kuda. Oh, langsung gak doyan saya. Kata yang tukang makan itu daging paling enak. Dan hangat dia. Tapi begitu sebut daging kuda, tapi sebut daging sapi pasti saya makan. Begitu sebut ini daging sapi, insya Allah saya makan. Walaupun ada pertanyaan, kok kayak gini-gini amat ya lainnya. Tapi karena percaya itu sapi saya makan. Nah, waktu saya haji, kita makan daging nih. Setelah saya makan, ngomong, enak ya daging korma, daging onta, yang mana? Lu tadi, yang saya makan onta, iya. Mulai nyel tuh. Sekarang sebut onta dulu gak saya makan. Gak doyan. Tapi enak kata orang. Jadi tidak usah kita kemudian maksa orang lain supaya mengikuti mau kita. Tugasmu wa ma anta alihim bijabbar fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Kamu bukan diutus untuk maksa-maksa orang. Cukup berikan peringatan dengan modal Quran ini. Orang yang takut dengan ancamanku. Dakwah sampaikan saja, ndak usah maksa. Ndak usah maksa. Gitu. Nggak percaya ya sudah gitu. Dibuat teng-teng-teng, tapi saya emang nggak percaya ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting kewajiban saya adalah menyampaikan kebenaran sesuai yang Allah tunjukkan ke saya. Seperti itu aja. Al-Fatihah. Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad Sayyidina awalina wal akhirin wassalamu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi li yawmin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salatan Allah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.